Ade Saptomo menjawab. Baik, salam sejahtera Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan Ade Saptomo menjawab. Pada hari ini saya berada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila bertemu dengan Ibu Dekan. Beliau adalah Dr. Insinyur I.H. Haryani Hatta, SE, MM. Nah, saya ini ingin ketemu beliau karena beliau punya pandangan-pandangan baik teoretik maupun praktis dalam merespon perkembangan ekonomi di Indonesia maupun di tingkat internasional. Saya akan fokus begini Bapak Ibu sekalian, pandemi COVID-19 ini berimplikasi luas pada kehidupan sosial ekonomi, terutama sosial ekonomi. Nah, ekonomi ini selalu bicara tentang ekonomi makro dan mikro. Nah, dalam ekonomi mikro saat ini, masyarakat luas, masyarakat bawah, itu cukup terkena dampak COVID-19 ini. Oleh karena itu, saya akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berkembang dalam masyarakat kepada Ibu Dr. I.H. ini. Ibu, masyarakat Indonesia yang pada umumnya itu berada pada level menengah ke bawah, dengan adanya pandemi COVID-19 ini mereka cukup terasa, apalagi ada kebijakan pemerintah social distancing, sehingga kegiatan-kegiatan ekonomi cukup memprihatinkan bagi mereka. Nah, Ibu sebagai seorang akademisi yang tahu tentang pandangan-pandangan teoretik maupun praktis di lapangan, mungkin punya pandangan tentang nasib saudara-saudara kita yang berada di yang melakukan kegiatan ekonomi mikro atau sektor real. Bagaimana Bu menurut pandangan Ibu I.H.? Baik, Pak Ade, terima kasih atas kesempatannya kepada saya. Nah, menurut pandangan saya, memang dengan adanya COVID-19 ini terjadi krisis ekonomi yang melanda Indonesia bahkan dunia. Nah, kalau di Indonesia, krisis ekonomi ini antara lain ditandai dengan memburuknya beberapa indikator makroekonomi, antara lain seperti depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika dan meningkatnya angka inflasi yang diikuti dengan kenaikan suku bunga sebagai penangkalnya. Sektor real tentu berdampak. Sektor real itu seperti berupa produksi barang dalam negeri, misalnya sentra industri tekstil dan batik, printing, cetak, yang merupakan modal ekonomi padat modal, dan pada saat kritis ekonomi dan sentral usaha tersebut pasti membutuhkan tambahan permodalan dari hutang. Maka peningkatan suku bunga kredit akan membuat usaha ini semakin sulit dalam mengangsur dan melunasi pinjaman untuk modal. Ya, demikian pula jika bahan baku produksinya berasal dari impor, maka depresiasi kurs rupiah terhadap dolar akan meningkatkan harga bahan baku yang kemudian berdampak pada kenaikan harga produk tekstil atau batik printing yang dijual. Hal ini pasti akan menurunkan daya saing produk tersebut di pasaran. Itu produk yang kita unggulkan. Nah, di sisi lain, karena krisis ekonomi, inflasi yang mencerminkan kenaikan harga barang di pasar, namun tidak diikuti dengan meningkatnya pendapatan atau penghasilan. Nah, ini akan berdampak pada penurunan daya beli masyarakat pada umumnya, sehingga sudah pasti pertumbuhan ekonomi akan melambat. Jadi Bu, ini apa memang sudah ada indikasi krisis ekonomi gitu ya? Apakah ada indikasi? Apakah itu sudah masuk ke level krisis ekonomi?
khususnya untuk Indonesia? Di Indonesia berdasarkan dari cerminan tadi, yang menurut pandangan saya ya sudah masuk ke dalam krisis ekonomi. Gitu. Ya, Ibu, ini memang keadaan kondisi ekonomi real ini dunia ya, ini tidak ada satupun negara di permukaan planet ini yang menyatakan bebas dari COVID-19 ini, sehingga mereka juga siap-siap. Nah, dalam konteks Indonesia seperti itu yang katakan tadi gitu ya. Nah, yang kedua, pemerintah bahkan dunia ini juga mempersiapkan mengenai era baru ya, yang orang nyebut itu sebagai new normal gitu ya. Nah, new normal terutama orang mengartikan new normal itu adalah perilaku sehat gitu ya, sesuai dengan protokol kesehatan. Tetapi itu juga akan mempengaruhi perilaku ekonomi di lapangan. Nah, tentu sebagai dekan punya pandangan-pandangan untuk dituangkan dalam kebijakan, terutama mempersiapkan SDM mahasiswa kita. Nah, kita akan memproduksi SDM lulusan sarjana ekonomi ke depan yang mampu merespon, menjawab kondisi new normal yang akan datang. Nah, kira-kira apa Ibu Iha dalam menyiapkan mahasiswa sebagai produk dari Fakultas Ekonomi itu, apakah kurikulumnya, apakah pelatihan-pelatihan dan sisinya, sehingga produk mahasiswa kita ini akan siap untuk menghadapi new normal yang akan datang. Silakan Bu, apa nih kebijakan-kebijakan yang akan dilahirkan? Ya, betul Prof. Alik. Jadi kalau SDM yang dihasilkan di Indonesia saat ini memang masih di angka yang kurang memuaskan jika dilihat dari Human Capital Index atau HCI, yaitu 0,53 dari skala 0 sampai dengan 0,3 dari skala 1 ya. Yang berarti bahwa anak-anak Indonesia yang lahir saat ini pada saat 18 tahun kemudian hanya dapat meraih 53% dari total potensi produktivitas maksimalnya. Yeah. Gitu. Nah, ini pasti ya Indonesia kalah jauh dari Singapura bahkan Vietnam. Yeah. Jika kita tidak memperbaiki gitu. Nah, beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam meningkatkan kualitas SDM, terutama kita kan sebagai dunia pendidikan gitu kan, itu ya antara lain pendidikan, kesehatan, dan generasi milenial gitu. Nah, ini sebetulnya dapat diimplementasikan di kampus dengan meningkatkan kompetensi dosen yang berperan sebagai fasilitator dalam proses pendidikan generasi milenial. Gitu. Selain itu, peningkatan proses pembelajaran yang dilakukan dengan updating kurikulum yang sesuai dengan Industri 4.0, program magang bagi mahasiswa, sertifikasi profesi, pelatihan-pelatihan untuk pengembangan kompetensi digital, itu amat penting, dan tentunya dengan mengembangkan peningkatan kompetensi pada pendidikan vokasi sebagai generasi siap kerja. Oke. Baik, kalau saya simpulkan beberapa poin adalah Ibu Iha selaku dekan akan mempersiapkan SDM dalam rangka merespon new normal ke depan. Pertama, mahasiswa itu tidak saja berilmu dan berpengetahuan, tetapi juga berketerampilan, berkemahiran, gitu ya. Dan yang ketiga, ini ada tuntutan perilaku sehat, ya kan? Nah, sehingga mahasiswa apapun di fakultas ya, itu pengetahuan tentang perilaku sehat itu menjadi penting, menjadi penciri baru. Ya, betul. Begitu ya. Oke. Baik Bu Iha, ini waktunya memang singkat, tetapi kami sudah menangkap itu bisa dijadikan rujukan dan menjadi pengetahuan masyarakat luas. Sekian Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan AD Sabtomo menjawab. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat.
Terima kasih telah menyimak Adis Saptomo menjawab. Sampai jumpa pada jawaban berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, lonceng, dan share.